Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Pak Adi, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi ke jenengan. Di sini dalam pendampingan individu yang pertama, yaitu pada hari ini kita melaksanakan pendampingan yang pertama dengan temanya itu refleksi awal kompetensi guru penggerak. Jadi fokusnya di pendampingan ini yang pertama berdiskusi tentang tantangan belajar daring yang sudah hampir 2 bulan yang dilaksanakan dengan Pak Fasil. Siap. Fasil. Yang kedua merefleksikan penerapan perubahan dalam kelas sesuai dengan pemikiran KHD. Yang ketiga berdiskusi pembuatan kerangka portofolio. Yang keempat berdiskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru kita. Itu yang menjadi fokus kita pada siang hari ini. Pak Adi sudah untuk LK 1 sampai LK 5 sudah selesai, sudah disahkan oleh kepala sekolah. Ini saya nanti bawa untuk dokumen saya untuk pelaporan saya tentang pendampingan ini. Yang perlu saya sampaikan ke Pak Adi yang sudah saat ini sudah proses melaksanakan pendidikan guru penggerak itu. Jadi Pak Adi itu nantinya harus mampu mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dalam melakukan refleksi, berbagi dan berkolaborasi sehingga tercipta sebuah aksi nyata yang sesuai dengan pemikiran Pak Adi. Yang kedua, Pak Adi nantinya mampu atau memiliki kematangan moral, emosional dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Yang ketiga, Pak Adi nanti mampu merencanakan, mampu menjalankan, merefleksikan, mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua tentunya, karena orang tua itu sangat mesin pendukung, salah satu mesin pendukung keberhasilan kita dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi di sini kita memulai pendampingan. Yang pertama saya ingin mengorek informasi terkait dengan tindak lanjut hasil lokakarya orientasi kemarin yang sudah dilaksanakan secara daring, Pak. Yang pertama yang perlu saya tanyakan ke Pak Adi, Pak Adi selama proses belajar daring kemarin 1 bulan kemarin itu pasti terfikirkan tentang kekhawatiran yang sebelumnya atau yang meresahkan yang sudah terjadi dan kemungkinan kekhawatiran yang mungkin nantinya akan terjadi. Kira-kira apa saja kekhawatiran itu, Pak, setelah Pak Adi pembelajaran 1 bulan ini? Untuk kekhawatiran saya yang sudah terjadi dalam proses daring, Pak, saya tidak bisa mengikuti proses daring itu secara penuh karena memang pada saat saya proses daring itu saya dalam posisi perjalanan pulang mengajar. Nah, sedangkan perjalanan saya dari sekolah menuju ke rumah itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Jaraknya sekitar 50 kilo dari sekolah, sehingga pada saat daring dimulai ada yang jam 3:30, ada yang jam 4. Itu posisi saya selalu ada di perjalanan.
Itu kekhawatiran saya yang sudah terjadi. Kekhawatiran saya yang belum terjadi ini dalam prosesnya, apakah nantinya saya bisa terus bersemangat untuk proses mengikuti calon guru penggerak ini, karena semakin ke belakang, mulai belajar modul 1 tentang filosofi, modul 2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 3 tentang visi, dan yang terakhir kemarin tentang budaya positif. Itu saya merasa bahwa semakin ke belakang ini tantangannya semakin luar biasa. Saya tidak katakan berat loh, tapi luar biasa, sehingga kekhawatiran saya itu takut ke belakangnya ini apakah mampu atau tidak, seperti apakah bisa mengikuti betul prosesnya betul, gitu. karena belum terjadi kan begitu. Belum terjadi. Terus harapan-harapan yang sudah terwujud. Jadi Bapak itu kan hampir 2 bulan sudah belajar daring. Kira-kira harapan-harapan yang dulunya itu masih menjadi angan-angan, tapi setelah pembelajaran itu terwujud, itu apa saja? Baik, untuk hal-hal yang sudah terjadi, harapan-harapan yang sudah terjadi selama proses saya mengikuti daring 2 bulan, itu adalah saya mulai mengerti, mulai terbuka cakrawala saya, bahwasannya yang selama ini saya pikirkan tentang harapan terhadap peserta didik yang harus ada hukuman, yang harus ada punishment, itu ternyata semua itu hanya sebuah ilusi. Jadi harapan itu sudah terbuka ketika saya kemarin memperoleh materi tentang modul 1 dan 4 tentang budaya positif. Sehingga harapan yang sudah terjadi, oh ternyata siswa itu tidak perlu ada hukuman, kan seperti itu. Perlu ada proses yang namanya restitusi segitiga. Segitiga restitusi kan, segitiga restitusi. Sehingga jangan langsung main hukum dan berarti itu harapannya yang sudah terjadi. Harapan saya yang belum terjadi ini masih saya berharap bahwa adanya budaya yang positif yang ingin saya munculkan, terutama tentang sopan santun yang ada di sekolah kami di SMK Negeri 1 Sedayu ini khususnya. Itu harapannya yang belum. Berarti diindikasikan ya tidak menjas itu anak tidak sopan santun, warga sekolah tidak sopan santun, tapi lebih meningkatkan. Betul. Siap. Terus dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah maupun dari rekan-rekan guru saat kemarin Bapak melaksanakan pembelajaran daring, adakah itu dukungan atau mungkin halangan yang Bapak dapatkan? Kalau dukungan yang pasti Bapak Kepala Sekolah dan hal ini adalah Pak Syafa selaku PLT kami ini memberi dukungan berupa beliau memberi support dalam bentuk kemarin memberi rekomendasi, memberi support tetap semangat untuk mengikuti proses calon guru penggerak. Kalau dukungan dari rekan-rekan ini memang tetap ketika saya dalam proses daring itu karena memang posisinya jauh ya, seandainya dekat gitu ya, karena di sekolah ini ada fasilitas wifi, teman-teman kalau bisa daringnya di sekolah. Jadi dukungan teman-teman sampai seperti itu. Cuman ya mau gimana, karena kalau saya selesai dari sekolah nyampe rumah bisa jam 8 jam 9.
Ya, itu. Jadi seperti itu ya, intinya teman-teman itu sangat mendukung, Sangat mendukung sekali. kegiatan ini. Sehingga sampai mereka menyarankan untuk di sekolah. Iya, di sekolah saja, standby. Oke. Standby. Kalau boleh tahu Bapak rumahnya di mana? Di Surabaya. Oh, Benowo. Saya Berarti pikir- melewati Gresik Kota. Betul. Kalau pulangnya lewat Gresik. Siap. Jadi ketika saya daring itu kadang nyampe Gresik Kota, belum nyampe rumah. Kadang baru